Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Ada berita yang menarik yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, di mana di bulan suci Ramadan kemarin beliau ini mengeluarkan maklumat yang inti atau ending dari maklumat itu adalah memerintahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri untuk kemudian menangkap, membubarkan, memenjarakan orang-orang yang disebut oleh Rizik Syihab ini sebagai neo-PKI, yang dalam hal ini bahkan lebih parah dikatakan sebagai gerombolan monyet-monyet. Dan kalau kita telah, yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang di situ ada Kiai Haji Imaduddin, yang di situ ada Ketua Umumnya Gus Abbas, dan juga di situ ada Gus Fuad, serta di situ ada diantaranya adalah Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan oleh Rizik Syihab ini dengan menghimbau, meminta kepada Pak Prabowo beserta dengan Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan menangkap, membubarkan, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya terhadap PWI Laskar Sabilillah, tentu ini adalah sesuatu fitnah yang keji. Sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Halo, Habib Rizik. Dulu saya kagum lihat kau, cara dakwahmu, ya, kagum, memang kagum, ya. Tapi makin hari makin muak aku nengok kau nih. Bahasamu tidak mencontohkan seorang ulama, ya. Bahasa monyet, dan kemarin juga ada saya dengar bahasa lunti. Ditambah lagi kau menggaungkan perang-perang sama siapa? Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Rizik, lu nggak usah koar-koar ya, nggak usah nantang-nantangin perang. Turunkan semua imigran, turunkan semua imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai Habib, turunkan semua. Nomor 1 nih pribumi, nggak usah teriak-teriak doang, turunkan semua yang namanya imigran Habib. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Itu si Rizik itu banyak gaya itu. Kena kasus Firza saja itu kabur itu, malah ngajak-ngajak perang. Emangnya berani, Rizik? Ujungnya kamu itu kabur kembali. Seperti di kasusnya Firza itu, yang semlohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan.
Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab yang memberikan instruksi ataupun himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan Panglima TNI supaya tidak terjadi perang di negeri kita ini, kata Habib Rizik Syihab. Kemudian Habib Rizik mengatakan juga bahwasanya kalau Presiden tidak mau tahu, Panglima TNI tidak mau tahu, Kapolri tidak mau tahu, Habib Rizik katanya akan membuat pasukan besar-besaran untuk mengganyang, habisi, kejar ini itu dan lain sebagainya. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang dianggap menghina habaib. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam video tersebut terkait memberikan instruksi ataupun himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan di ujung video nanti ada salah satu kiai yang juga merespon apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, biar tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Check it out. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Ada berita yang menarik yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, di mana di bulan suci Ramadan kemarin beliau ini mengeluarkan maklumat yang inti atau ending dari maklumat itu adalah memerintahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri untuk kemudian menangkap, membubarkan, memenjarakan orang-orang yang disebut oleh Rizik Syihab ini sebagai neo-PKI, yang dalam hal ini bahkan lebih parah dikatakan sebagai gerombolan monyet-monyet. Dan kalau kita telah, yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang di situ ada Kiai Haji Imaduddin, yang di situ ada ketua umumnya Gus Abbas, dan juga di situ ada Gus Fuad, serta di situ ada diantaranya adalah Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kemudian juga ada mantan Kapolda Jabar Anton Carlian, ada di belakang daripada PWI Laskar Sabilillah, dan juga jenderal-jenderal yang lainnya, bahkan ada yang masih aktif. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat berlebihan. Apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan oleh Rizik Syihab ini dengan menghimbau, meminta kepada Pak Prabowo beserta dengan Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan menangkap, membubarkan, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya terhadap PWI Laskar Sabilillah, tentu ini adalah sesuatu kebodohan dan kecerobohan. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Kan kalau kita lihat sesungguhnya berbanding terbalik. Apa yang dituduhkan oleh Rizik Syihab terhadap PWI LS yang menyematkan sebagai neo-PKI, itu justru sebaliknya. Sekarang yang sering terjadi ya sweeping, kemudian juga persekusi, itu justru dilakukan oleh para muhibbin, orang-orang yang dianggap mendukung para habaib ini. Sedangkan PWI LS itu memang sempat terjadi, misalnya ketidakbersediaan wilayahnya dimasuki atau ada habaib berceramah di daerahnya. Tetapi itu hanya sebatas keinginan, sebatas sebuah misalnya pernyataan, tapi dalam faktanya para habaib ini masih bebas untuk kemudian berceramah dimanapun. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rizik Syihab untuk
memerintahkan atau menghimbau, meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Polri untuk membubarkan, menangkap, dan menghukum orang-orang yang dianggap sebagai neo-PKI, ini bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah yang keji yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Habib Rizik Syihab yang memberikan instruksi ataupun himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Dan sehingga di ujung video tadi ditanggapi oleh salah satu kiai pribumi Nusantara juga terkait apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana setelah kalian melihat, mendengarkan video tersebut? Ya, apalagi penjelasan dari kiai tadi yang menanggapi Habib Rizik Syihab. Apakah kalian sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh kiai tadi dalam video tersebut di ujung video tadi yang merespon dan menanggapi Habib Rizik Syihab? Kalau kalian setuju, ya silahkan kalian memberikan komentar. Kalaupun kalian tidak setuju, ya juga silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Habib Rizik kan itu memberikan instruksi ataupun himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan Panglima TNI ya supaya perang tidak terjadi di negeri kita ini. Jadi untuk Habib Rizik, kalau Anda tidak mau terjadi perang di negeri ini, di negeri kita ini, maka jangan teriak-teriak perang. Kan sebelumnya Anda itu yang teriak-teriak perang. Kalau seandainya pengikut-pengikut Anda itu terpengaruh dengan ucapan Anda, teriakan-teriakan Anda terkait masalah perang, itu akan otomatis terjadi rusuh. Jadi kalau tidak mau terjadi perang, maka jangan teriak-teriak perang. Jadi setiap masalah itu ada cara untuk penyelesaian dengan yang baik-baik. Tidak perlu koar-koar perang, menantang perang, dan lain sebagainya. Karena konsekuensi, resiko ketika Habib Rizik itu koar-koar menantang perang, itu resikonya besar. Ya, kenapa? Karena saya lihat video-video yang meladeni tantangan perang Habib Rizik itu banyak sekali. Tidak usah jauh-jauh saya bahas. Ketika Habib Rizik itu teriak-teriak perang, langsung disambut tantangan perangnya oleh Laskar PWI. Jadi ketika Habib Rizik Syihab itu teriak-teriak koar-koar perang, itu yang berperang bukan Habib Rizik, akan tetapi laskar-laskarnya, muhibin-muhibinnya. Nah, kalau sempat perang terjadi, ini seandainya, jika perang terjadi, maka sesama anak bangsa akan rusuh, akan ribut, dan itu sangat miris sekali. Jadi seperti itu. Jadi untuk Habib Rizik, kalau Anda tidak mau terjadi perang di negeri ini, gak usah teriak-teriak perang. Setiap masalah itu ada solusinya, ada cara penyelesaian dengan cara yang baik-baik. Kalau misalnya Gus Fuad Pleret kemarin itu dianggap menghina, ya kan, menghina guru tua, itu kan sudah dilaporkan. Biarlah proses hukum berjalan. Kemudian Gus Fuad Pleret sendiri sudah klarifikasi, meminta maaf bahwa Gus Fuad Pleret itu tidak bermaksud untuk menghina. Ya, beliau mengatakan bahwa itu hanya untuk mengamalkan, katanya, isi Al-Quran. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Halo, Habib Rizik. Dulu saya kagum lihat kau, cara dakwahmu, ya, kagum, memang kagum, ya. Tapi makin hari makin muak aku nengok kau nih. Bahasamu tidak mencontohkan seorang ulama, ya. Bahasa monyet, dan kemarin juga ada saya dengar bahasa lunte. Ditambah lagi kau menggaungkan perang-perang sama siapa? Oh, ala Habib Rizik. Yang kau sebagai pemuka agama beri bahasa-bahasa yang menyejukkan, ya, menyejukkan umat manusia. Siapa yang kau ajak ke perang, Rizik? Siapa yang kau ajak perang? Yang kau ajak perang pun banyak juga orang-orang yang satu agama sama kau. Hanya karena dia nggak sepaham sama kau ajak perang. Aduh, Rizik. Semoga lah Tuhan memberikan petunjuk bagimu, ya, bahwa kau tuh sebagai pembawa agama harus mencontoh namanya perjuangan Nabi untuk semua umat. Rizik,
Lu nggak usah koar-koar ya, nggak usah nantang-nantangin perang. Turunkan semua imigran, turunkan semua imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai Habib, turunkan semua. Nomor satu nih pribumi, nggak usah teriak-teriak doang, turunkan semua yang namanya imigran Habib, turunkan semua. Ayo, bagi saya Habib itu kecil segini, kecil banget. Yang penting jangan budak-budaknya suruh maju, tapi imigran Yamannya yang suruh maju. Pahamin dari Rizik? Lagu-laguan lo, numpang aja di Indonesia, sok menjadi jagoan di Indonesia. Pahamin teh? Turunkan semua imigran Yaman. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Itu si Rizik itu banyak gaya itu. Kena kasus Firza saja itu kabur itu. Malah ngajak-ngajak perang. Emangnya berani? Rizik. Ujungnya kamu itu kabur kembali. Seperti di kasusnya Firza itu yang semlohe. Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan. Itulah video-video respon dari netizen kepada Habib Rizik Syihab ya, terkait soal perang. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.